Halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang trigonometri. Trigonometri yang kita pelajari di sini adalah materi untuk kelas 10. Sebelumnya kita sudah belajar tentang materi satuan sudut. Nah, di sini kita akan masuk ke konsep awal dari trigonometri. Yang pertama, kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Trigonometri itu apa sih? Trigonometri berasal dari dua kata, yaitu trigono dan metri. Atau kalau dari bahasa Yunaninya, trigonon dan metron. Trigono artinya segitiga, dan metri artinya ukuran. Maka, trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan sisi dan sudut pada segitiga. Nah, sekarang perhatikan di sini ada gambar sebuah segitiga siku-siku. Dengan salah satu sudut lancipnya kita beri nama sudut A. Sisi yang berwarna merah ini, yang posisinya di depan sudut siku-siku, ini adalah hipotenusa atau sisi miring. Kita singkat menjadi mi. Jadi supaya lebih simpel nanti ingat rumusnya. Sisi miring. Kemudian, sisi yang ada di bawah atau ada di sebelahnya sudut alfa, ini sudut alfa, kemudian ini sisinya, ini disebut sisi samping. Jadi, sisi di samping sudut alfa, kita sebut atau kita singkat SA, sisi samping. Jadi, sudut alfa ini kan diapit oleh dua sisi. Ada sisi miring tadi. Sisi miring jelas dia posisinya di depan siku-siku. Dan satu lagi sisinya disebut sisi samping, di samping alfa. Satu lagi sisi yang ada di depan sudut alfa atau sisi yang tegak ini kita sebut sisi depan atau disingkat D. Di depan sudut alfa disebut sisi depan. Jadi tidak selalu yang tegak itu disebut sisi depan. Yang dilihat adalah posisinya dia di depan sudut yang kita maksud, di depan alfa. Jadi kita buat singkatan sendiri nih untuk sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Ada sisi miring. Sisi miring jelas posisinya di depan siku-siku. Kemudian sisi samping. Sisi samping berada di samping sudut yang kita maksud. Kalau di sini sudutnya alfa. Dan satu lagi sisi depan. Sisi depan posisinya di depan sudut alfa. Nah, dari ketiga sisi pada segitiga siku-siku ini, kita akan lihat bagaimana perbandingan trigonometrinya. Yang pertama, ada sin alfa. Sin itu singkatan dari sinus. Sinus alfa itu bisa diperoleh dari perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Atau disingkat demi, depan per miring. Selain sin, ada juga cos. Cos singkatan dari cosinus. Cosinus alfa bisa diperoleh dengan perbandingan sisi samping dengan sisi miring. Jadi sa per mi. Kemudian ada lagi tan. Tan adalah singkatan dari tangen. Tangen alfa diperoleh dari perbandingan sisi depan dengan sisi sampingnya. Jadi desa, depan per samping. Jadi kalau kita ulang, yang pertama ada sin. Sin itu sinus tadi. Rumusnya depan per miring atau demi. Kemudian ada cos. Cos itu dari cosinus. Cosinus alfa, sisi samping per miring, sami. Dan yang ketiga tan. Atau tangen alfa dari perbandingan sisi depan dan samping, desa. Nah, supaya lebih mudah menghafalkan rumus sin, cos, dan tan ini, kita hafalkan pakai singkatan nama sisinya tadi. Demi, sami, desa. Sin, cos, tan, demi, sami, desa. Depan per miring, samping per miring, dan depan per samping.
Selain itu ada lagi perbandingan trigonometri lainnya. Masih ada 3 lagi. Yang keempat adalah kosekan namanya. Kosekan alfa itu adalah kebalikan dari sin. Jadi kosekan sama dengan rumus sinnya kita balik. Yang tadinya depan per miring berarti untuk rumus kosekan miring per depan. Sisi miring dibagi dengan sisi depan. Setelah kosekan ada juga yang namanya sekan. Sekan alfa adalah kebalikan dari kosinus. Jadi kalau mau cari sekan kita bisa gunakan rumus kosinus tapi dibalik. Jadi bukan samping per miring tapi miring per samping. Dan satu lagi yang belum ada berarti kebalikan dari tangen. Kebalikan dari tangen adalah kotangen. Kotangen alfa kebalikan dari tangan, sehingga rumus kotangen sendiri adalah kita balik rumus tangennya. Samping per depan. Jadi ada 6 perbandingan trigonometri yang kita pakai di sini. Ada sin, cos, tan, rumusnya sin, cos, tan, demi, sami, desa, dan kebalikannya, jangan ketukar, sin dibalik jadi kosekan, cos dibalik jadi sekan, tangen dibalik jadi kotangen. Contoh soal. Kita akan masuk ke soal yang pertama. Di sini diketahui ada segitiga KLM, segitiganya siku-siku pada K. Dan kita akan mencari ke-6 perbandingan trigonometrinya. Sudut yang diketahui adalah sudut alfa, yaitu sudut M. Kemudian sisi yang diketahui ada sisi LM, yaitu akar 6. Sisi LM karena letaknya di depan siku-siku, maka ini adalah sisi miring. Kemudian ada sisi KM. KM ini panjangnya bukan 4 tapi 2. Sisi KM panjangnya 2 dan dia letaknya ada di sebelah sudut alfa. Karena ada di sebelah sudut alfa, maka sisi KM kita sebut dengan sisi samping. Maka sisi KL yang belum ada panjangnya ini adalah sisi depan. Karena letaknya di depan sudut alfa. Sisi depan nanti akan digunakan dalam menghitung perbandingan trigonometri yang ditanyakan. Jadi kita cari panjangnya dulu dengan cara Pitagoras, karena di sini segitiganya siku-siku. KL kuadrat sama dengan sisi miringnya kuadrat, yaitu LM, dikurang sisi siku-siku yang diketahui, yaitu KM kuadrat. Kemudian LM kuadratnya kita ganti jadi akar 6 pangkatkan 2 dikurang KM, itu 2 dipangkatkan 2. Jadi 6 dikurang 4 sama dengan 2. Maka KL-nya diberi akar, yaitu akar 2. Jadi sisi depan kita sudah tahu panjangnya sekarang akar 2. Selanjutnya kita cari nilai dari yang pertama sin alfa. Sin alfa, tadi ingat rumusnya sin itu demi, depan per miring. Sisi depan dari sudut alfa adalah yang panjangnya akar 2, sedangkan sisi miringnya akar 6. Ini kita sederhanakan dulu. Kalau atas bawah ada akar boleh jadi 1 begini, 2/6 disederhanakan jadi 1/3. Akar 1 itu 1 per akar 3. Kita kalikan akar 3 per akar 3. 1 dikali akar 3, akar 3. Akar 3 dikali akar 3, akarnya hilang jadi 3. Ini adalah nilai sinus alfa. Kemudian yang kedua adalah cos alfa. Cos perbandingan sisi sami, samping per miring. Sisi sampingnya adalah 2 dan sisi miringnya akar
6. Nah, ini penyebutnya ada akarnya lagi. Jadi kita kalikan dengan akar 6 per akar 6. Penyebutnya jadi 6, akarnya sudah nggak ada, dan pembilangnya 2 akar 6. Yang di luar akar boleh disederhanakan jadi akar 6 per 3. Ini nilai kosinusnya. Kemudian yang ketiga adalah tangen alfa. Tangen alfa adalah perbandingan sudut DSA, depan per samping. Sisi depannya tadi akar 2, sisi sampingnya 2. Nah, ini karena penyebutnya tidak ada akar, jadi tidak perlu diubah lagi bentuknya. Sudah bisa begini, ini adalah nilai tangen alfa. Lalu yang keempat, ada CS. CSC itu adalah kosekan. Kosekan alfa. Kosekan itu kebalikan dari sin. Jadi, tinggal kita balik nilai sinnya. Yang tadinya akar 3 per 3, jadi ini tadi kebalikan dari sin. Kita balik jadi 3 per akar 3. Nah, ini jadi ada akarnya lagi di bawah, jadi harus dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Jadi 3 akar 3 per penyebutnya jadi 3. Disederhanakan sama dengan akar 3. Ini nilai dari kosekan alfa. Yang kelima, sekan alfa. Sekan alfa adalah kebalikan dari cos. Nilai cosnya tadi juga sudah diketahui, jadi bisa langsung kita balik jadi 3 per akar 6. Kita kalikan akar 6 per akar 6 lagi. Jadi 3 akar 6 per penyebutnya 6. Disederhanakan jadi akar 6 per 2. Yang terakhir, kotangen alfa. Kotangen alfa adalah kebalikan dari tan alfa. Tangannya sudah dapat tadi akar 2 per 2. Kalau dibalik jadi 2 per akar 2. Kita kalikan lagi dengan akar 2 per akar 2 supaya penyebutnya tidak ada akar. Jadi 2 akar 2 per akar 2 dikali akar 2, 2. Boleh dicoret sama dengan akar 2. Nah, ini adalah nilai dari keenam perbandingan trigonometri untuk sudut alfa pada segitiga KLM. Kalau tadi kita mau cari nilai kosekan, sekan, dan kotangen dengan perbandingan sisinya juga bisa. Jadi misalnya kosekan itu kan kebalikan dari sin. Rumusnya sin depan per miring. Jadi kalau kita mau pakai perbandingan sisinya, miring per depan. Sisi miringnya akar 6, sisi depannya akar 2. Kemudian harus dikalikan dengan akar 2 per akar 2 dulu. Akar 6 dikali akar 2 itu akar 12. Akar 12 itu sama dengan 2 akar 3. Penyebutnya akar 2 dikali akar 2, berarti 2. Coret 2-nya sama dengan akar 3. Hasilnya sama kalau kita langsung membalik nilai sinnya tadi. Begitu juga dengan yang sekan dan kotangan. Bisa pakai perbandingan sisi, miring per samping. Kalau kotangan, samping per depan. Contoh soal yang kedua, diketahui segitiga ABC siku-siku di C. Dan cos sudut ABC sama dengan 2 per 3. Tentukan nilai dari kotangan sudut BAC. Segitiganya ABC, siku-sikunya di C, berarti yang sudah pasti posisinya di sini. A dan B-nya bebas.
Cos sudut ABC 2/3. Sudut ABC berarti ABC. Tengahnya B, berarti sudut B ya yang dimaksud. Cos sudut ABC. Cos itu rumusnya adalah samping per miring. Dari sini kita bisa lihat perbandingan sisi samping dan miringnya adalah 2:3. Jadi bisa kita tuliskan di gambar sisi sampingnya itu 2. Sisi sampingnya yang mana? Sisi samping dari sudut B ya. Sampingnya itu yang ini. Ini 2 perbandingannya, dan sisi miringnya itu 3. Sisi miring selalu di depan siku-siku. Ini. Berarti sisi AC itu sisi depan. Karena posisinya di depan sudut B. Tentukan nilai dari kotangan BAC. BAC. BAC yang tengah kan A nih, berarti sudutnya sudut A yang dimaksud. Nah, kalau pakai sudut A, posisi sisi samping dan depannya berubah. Kalau melihat sudut A, sisi miringnya akan tetap nih di sini posisinya. Tapi sisi sampingnya adalah yang ini. Sisi AC. AC jadi sisi sampingnya A. Sedangkan sisi di depannya A adalah sisi BC. Berarti kotangan itu kebalikan dari tangan kan tadi. 1/tan. Tan itu rumusnya desa. Berarti kotangan samping per depan. Sampingnya yang kita pakai itu yang merah, jangan samping yang BC. Karena sekarang kita lihatnya sudut BAC. Tapi sisi sampingnya belum ada nih berapa panjangnya. Kita cari dulu pakai Pitagoras. Sisi sampingnya itu AC kuadrat sama dengan miringnya dikurangin sisi siku-siku lainnya. 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat. 9 dikurang 4, 5. Berarti AC-nya adalah akar 5. Jadi sisi samping. Jadi kalau kita balik ke sini, sisi sampingnya akar 5. Sisi depannya yang ini 2. Maka nilai dari kotangan sudut BAC adalah akar 5/2 atau 1/2 akar 5. Jadi buat menentukan nilai trigonometri pada segitiga siku-siku, perhatikan sudutnya yang diminta sudut yang mana. Seperti yang di sini yang diketahui adalah sudut B, tapi yang ditanyakan pada sudut A. Jadi posisi samping dan depannya berubah, menyesuaikan letak sudutnya. Yang terakhir soal nomor 3, diketahui tangen beta sama dengan 3, dan beta adalah sudut lancip. Tentukan nilai dari sekan beta ditambah sin beta. Kita gambar segitiga siku-siku dulu. Kenapa harus segitiga siku-siku? Ingat tadi kalau trigonometri itu perbandingannya pada segitiga siku-siku aja. Jadi, biarpun di sini ditulis beta sudut lancip, tetap kita gambarnya segitiganya siku-siku. Nah, sudut betanya itu yang mana sudut betanya kita tulis di salah satu sudut yang lainnya ini. Boleh yang di bawah sini atau yang di atas. Karena sama-sama lancip, jadi yang mana aja bisa. Kemudian yang diketahui ada tan beta sama dengan 3. Nah, di sini segitiganya kita namai dulu sisinya, sisi miring di depan siku-siku. Ini sisi depan, di depannya beta, dan ini samping, di sampingnya beta. Tangan beta sama dengan 3. 3 di sini artinya 3/1. Nah, rumus tangan tadi adalah desa. Depan per samping. Berarti depannya 3 perbandingannya, dan sampingnya 1. Sisi miringnya belum diketahui, kita cari dulu. Sisi miring kuadrat sama dengan, sisi miring yang dicari berarti 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sisi siku-sikunya dikuadratkan lalu dijumlah. 9 tambah 1 sama dengan 10. Jadi sisi miringnya
akar 10. Nah, yang ditanya adalah sekant beta ditambah sin beta. Sekant kebalikan dari cos. Jadi rumusnya sekant, kita balik rumusnya cos. Rumus cos itu kan sama dengan sami. Berarti rumus sekant miring per samping. Ditambah sin beta demi depan per miring. Sisi miringnya akar 10 dibagi sisi samping 1 ditambah sisi depannya 3 dan sisi miringnya akar 10. Supaya bisa dijumlahkan, samain penyebut. Jadi per akar 10. Ini akar 10-nya dikali akar 10 juga. Jadi 10 ditambah 3. 13 per akar 10. Dirasionalkan sama dengan 13 akar 10 per 10. Ini adalah nilai dari sekant beta ditambah sin beta. Selain perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kita juga akan punya perbandingan trigonometri yang dilihat dalam koordinat kartesius. Kita lihat pada koordinat kartesius berikut, ada titik P yang koordinatnya 3,2. Dari koordinat P ini 3,2, maka kita bisa tulis ini adalah koordinat 3-nya pada sumbu X, dan ini adalah koordinat 2 pada sumbu Y. Sehingga panjang dari O ke titik di bawah P tadi, berarti dari O ke 3, O itu titik pusat 0,0, maka panjangnya adalah 3 satuan. Karena tadi 3 di sini dan dari 0 ke 3 panjangnya 3. Nah, sama dengan seperti dari sumbu X, kita lihat yang sumbu Y, berarti dari sini adalah 0 ke 2, maka panjangnya untuk sisi yang tegak adalah 2. Kemudian jika kita membuat sebuah lingkaran dengan pusat O dan dilewati oleh titik P, titik 3,2 tadi, maka kita akan punya satu lingkaran dengan jari-jari yaitu dari O ke P. Jari-jari ini kita sebut R. Dari sini kita akan menemukan ada sebuah segitiga siku-siku dengan sudut lancip alfa. Sudut alfa ini adalah sudut pusat lingkaran dari sumbu X positif ke jari-jari atau ke garis OP. Ini sudut alfanya. Dan ini pasti siku-siku karena di sini ini adalah siku-siku nih sudutnya. Kemudian sekarang kita akan ganti 3,2-nya ini jadi X, Y supaya lebih umum bentuknya. Jika 3,2 diubah jadi X, Y, maka yang tadi panjangnya 3 adalah X sama dengan X ya. Dan yang tadi panjangnya 2 itu sama dengan Y. Nah, kalau di sisi, kalau lihat persegi panjangnya nih, sisi yang sebelah kiri itu kan panjangnya Y. Maka sisi di depannya, sisi sebelah kanan juga Y. Nah, dari segitiga siku-siku ini kita sudah menemukan nama-nama sisinya. Ada X, Y, dan R. X dan Y adalah koordinat dari titik P, sedangkan R adalah panjang jari-jari atau dari O ke P. Kemudian alfa di sini adalah sudut pusat lingkaran yang menghubungkan sumbu X positif dengan jari-jari atau garis OP. Antara X, Y, dan R ini ada hubungannya, yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini sama dengan rumus Pythagoras. R adalah sisi miring, sedangkan X dan Y adalah sisi siku-sikunya. Dari segitiga siku-siku dengan sudut lancip alfa dan sisinya X, Y, dan R, ini kita bisa buat perbandingan trigonometri, tapi dengan simbol XYR. Rumusnya sama dengan yang tadi, pakai demi, sami, desa. Jadi kita akan isi rumus sinnya itu seperti apa kalau diubah jadi X, Y, dan R.
Rumusin tadi depan per miring. Yang depan, yang depan yang mana? Karena sudutnya adalah alfa yang dipakai, depannya adalah Y. Sampingnya adalah X, dan kalau miring pasti di depan siku-siku. Miringnya R. Jadi sin alfa sama dengan depan per miring, depannya Y, miringnya R. Sedangkan cos tadi samping per miring, sampingnya adalah X, miringnya R. Tangen, desa, depan per samping, depannya Y, sampingnya X. Kalau kosekan, sekan, dan kotangen tadi adalah kebalikan dari sin kostan. Kita mulai dari sekan. Sekan itu kebalikan dari kos. Berarti jadi miring per samping. Miringnya R, sampingnya X. Kemudian kosekan. Kosekan itu kebalikan dari sin. Jadi rumusnya miring per depan. Miringnya R, depannya Y. Dan yang terakhir kotangen kebalikan dari tangen. Kebalikan dari tangen berarti samping per depan. Sampingnya X, depannya Y. Jadi sekarang kita sudah punya 12 rumus perbandingan trigonometri. Yang 6 tadi adalah dengan perbandingan sisinya pada segitiga siku-siku. Dan yang terakhir ini adalah perbandingan sisinya tapi dalam koordinat kartesius. Jadi X dan Y itu koordinat dan R adalah sisi miring. R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Selamat belajar ya!